Halo semuanya, saya Beni dan sekali lagi saya hadir untuk bisa berbagi bersama-sama teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Saya ada di Kubika Hotel Gading Serpong dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa bangun bersama-sama. Saya akan membacakan sebuah ayat dari kitab Amsal pasal 29 ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat, tetapi orang yang berpegang kepada hukum akan berbahagia. Saya mencoba merenungkannya dan berpikir tentang sepenting apakah sebuah wahyu, sehingga ketika orang gagal mengerjakannya, menjadi liarlah sebuah kehidupan. Atau kalau saya rubah, kalau kita bisa melihat ada sebuah kehidupan yang liar, berantakan, hancur, nggak terjadi apa-apa, mungkinkah itu adalah sebuah tanda atau ciri-ciri bahwa wahyu nggak lagi dibangun atau dikejar dalam kehidupan seseorang. Nah, mungkin beberapa orang berpikir, apa sih maksud dari kata wahyu itu? Mungkin kita akan lebih dapat gambaran yang jelas kalau kita melihat dari versi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, where there is no vision, the people perish. Bila tidak ada visi, maka menjadi berantakanlah sebuah kehidupan. Oh, ternyata kata wahyu itu mengarah kepada sebuah kata yang bernama visi. Ada begitu banyak definisi dan pengertian tentang visi. Tapi pengertian yang sederhana tentang visi sederhana adalah visi adalah the picture of your future, atau sebuah gambaran tentang masa depan. Sebuah visi adalah sebuah kemampuan yang kita bangun di hidup kita untuk bisa melihat tentang masa depan dari apa yang sedang kita mulai hari ini. Apakah hari ini kita bisa melihat bahwa kalau mungkin hari ini kita sedang membangun sebuah bisnis, kira-kira nanti ke depan nanti bisnis yang saya mulai akan jadi seperti apa sih? Kalau kita memulai sebuah karir pekerjaan, kira-kira nanti ke depan karir yang saya mulai hari ini itu seperti apa sih? Waktu orang menikah, orang juga akan melihat bahwa kira-kira satu hari nanti pernikahan yang saya bangun hari ini akan jadi seperti apa sih? Bahwa visi adalah sebuah kemampuan untuk bisa menggambarkan atau melihat tentang apa yang ada di depan yang akan terjadi, yang dimulai dari apa yang kita mulai hari ini. Makanya menurut saya, waktu orang gagal mengejar visi, waktu orang gagal melihat tentang masa depannya, orang punya kecenderungan akan kembali kepada masa lalunya. Saya bersama adik saya Yeri, kita menangani banyak teman-teman sahabat-sahabat yang punya masa lalu adalah seperti pecandu narkoba, prostitusi, korban penyakit HIV/AIDS. Dalam pengalaman saya menangani para pecandu narkoba, saya pernah mengalami sebuah tantangan karena membawa atau membantu seorang anak untuk bisa bebas dari narkoba dan sembuh dalam hidupnya itu cuma satu hal. Tapi untuk membawa dia untuk bisa mengejar dan punya pengharapan bahwa tetap dia bisa punya masa depan dalam hidupnya, itu hal yang berbeda. Atau saya sederhanakan, membawa orang dari titik minus ke titik nol itu satu hal. Tapi membawa orang dari titik nol ke titik plus itu adalah tantangan yang lain. Makanya kenapa kadang-kadang saya punya mengalami beberapa hambatan ketika saya sudah menangani, membantu anak-anak yang bebas dari narkoba, kembali lagi ke masa lalunya, relapse lagi, atau jatuh lagi. Ternyata permasalahannya bukan karena begitu menariknya narkoba sehingga mereka terikat di situ, tapi masalah terbesar adalah karena mereka tidak bisa melihat tentang masa depan mereka. Nah, makanya saya bilang di awal, orang yang kehilangan gambaran tentang masa depan selalu punya kecenderungan kembali ke masa lalunya. Saya ambil contoh, ketika suami istri tidak lagi bisa melihat gambaran masa depan yang mereka bangun dari rumah tangga mereka, biasanya hal yang terparah mereka lakukan adalah mereka akan bercerai. Apa sih definisi bercerai? Simple, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bercerai artinya kan dipulangkan kembali ke rumah orang tuanya, kembali kepada masa yang lalu. Nah, karena itu ini adalah salah satu tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini untuk mengejar mimpi dan masa depan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan memulai ini menjadi sebuah serial khotbah yang saya beri judul namanya adalah Dream Killers.
atau pembunuh-pembunuh mimpi. Bahwa dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita akan menemukan ada pembunuh-pembunuh mimpi yang Tuhan izinkan hadir di hidup kita. Yang waktu kita nggak mengerti dan nggak memahami bagaimana cara menghadapinya, mungkin bisa membuat kita kehilangan masa depan. So, di video-video saya yang ke depan, saya akan siapkan kira-kira ada 3 pembunuh mimpi yang besar yang berusaha menggerogoti kita punya mimpi dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita perlu waspada bersama-sama. Mari kita belajar nanti tentang apa sih kata firman Tuhan untuk kita bisa mengatasi mimpi-mimpi itu. Jadi nantikan di video-video saya yang berikutnya, kita akan belajar bersama-sama tentang kata ini, Dream Killers. So stay tuned, God bless you.